Salam semuanya, saya percaya semua kita mau dan bahkan rindu menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan. Karena ketika kita disertai oleh Tuhan, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pasti apapun yang kita kerjakan pasti berhasil karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Dalam kitab Kejadian 39 dimulai dari ayat yang kedua, saya baca untuk kita semua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jauh Yusuf sebelum ada di Mesir, ternyata Yusuf mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Oleh karena saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, karena Yusuf menceritakan mimpi yang tidak masuk akal kepada mereka, di mana isi dari mimpi Yusuf itu adalah semua saudara-saudaranya, bahkan ayah dan ibunya, sujud menyembah kepada Yusuf. Itulah sebabnya saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tapi ternyata mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya ke Mesir. Ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya, saya percaya Yusuf sudah tahu bahwa dia sedang berjalan dalam rencananya Tuhan. Dan juga kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan memberikan visi kepada seseorang bisa melalui mimpi. Tapi tidak semua visi juga lahir dari mimpi. Sampai di sini kita bisa belajar bahwa ternyata ada orang-orang tertentu yang tidak suka kita maju. Dan itu biasanya orang-orang terdekat kita. Ketika dia mengalami yang tidak enak dalam kehidupannya, mengalami perlakuan yang tidak baik oleh saudara-saudaranya, dia tidak protes. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang harus dia alami. Karena itu dia tidak lari dari prosesnya Tuhan. Banyak di antara kita yang tidak suka ketika diproses sama Tuhan. Kita sering protes dan lain sebagainya. Padahal proses adalah bertujuan untuk memurnikan karakter kita, bertujuan untuk memurnikan iman kita, supaya makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal yang bersifat sementara. Di pasal yang sama, di ayat yang keempat, ketika Yusuf mendapatkan kepercayaan dari tuannya, di mana Yusuf dipercayakan untuk menjadi kuasa atas rumahnya dan segala milik tuannya. Dan di ayat yang ketujuh, kepercayaan Yusuf diuji. Ternyata dia harus mengalami ujian yang sangat berat dalam kehidupannya, di mana Yusuf diajak tidur bersama istri Potifar. Dan luar biasanya Yusuf adalah ternyata Yusuf berani menolak tawaran-tawaran yang menghancurkan kehidupannya, karena dia tahu dia sedang berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Sampai di dalam penjara pun, kepala penjara pun mempercayakan kepada Yusuf untuk mengatur segala sesuatunya di dalam tahanan. Ternyata untuk menjadi pribadi yang disertai oleh Tuhan adalah poin yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa Yusuf tidak protes ketika dia diproses. Dan poin yang kedua adalah dia berani menolak tawaran-tawaran yang menghancurkan kehidupannya. Tawaran-tawaran dunia, sekali lagi saat diproses, jangan protes. Tuhan Yesus memberkati.